Suamiku menikah lagi diam-diam. Penulis Vetina STCI. Bab 25. Mereka bilang aku diminta memastikan pakaian yang ditemukan, barang-barang yang ditemukan saat ini ada di kantor polisi, karena barang-barang penempatan sudah sampai di Jakarta. Aku menyetujuinya, dan akan ke sana setelah sampai. Aku masih tak percaya dengan keterangan polisi tersebut. Tapi mereka mengatakannya di sambungan telepon. Beruntung ayah yang mengemudikan mobilku. Saat itu juga aku langsung meneteskan air mata ini, tak percaya dengan apa yang terjadi. Begitu cepat azab yang datang pada kedua orang itu. Mereka tak dapat menghindari hukuman dari Allah. Aku terus saja menangis, ayah heran dengan tingkahku setelah menerima telepon. Ada apa, Sarah? Kamu kenapa menangis? Ada telepon dari polisi, yah. Mereka bilang Mas Dava dan Ranti meninggal, ucapku. Apa penyebabnya? Aku diam, kurasa itu terlalu tragis buat mereka. Tak bisa kubayangkan sebelumnya, aku takut untuk mengatakannya. Beritanya sudah ada di media sosial, berita online, yah. Ini teman-temanku banyak yang bertanya dan mengungkapkan bela sungkawa juga, kataku. Benarkah? Ya sudah, nanti sampai rumah ayah lihat. Kamu sekarang tenangkan diri dulu, kata ayah. Baik, yah. Tapi, kita harus segera ke kantor polisi terlebih dulu, untuk melihat barang-barangnya Mas Dava. Ya sudah, baiklah. Kami berdua langsung menuju kantor polisi untuk memastikannya. Saat di kantor polisi, aku diperlihatkan barang-barang Mas Arman seperti potongan baju, ponsel, tas, dan dompet. Itu semua memang milik Mas Dava. Kami boleh langsung mengambilnya jika sudah dipastikan. Untuk barang-barang Ranti belum ada yang mengambil. Setelah proses yang cukup lama, kami pulang tengah malam dengan membawa barang-barang Mas Dava. Hatiku tak beraturan saat ini. Banyak notifikasi dari akun media sosialku. Lalu, aku mengeceknya. Banyak teman yang mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Mas Dava. Yang sabar ya, Sarah. Kamu kuat, Sarah. Sarah dan Reza pasti baik-baik saja. Kamu baik-baik saja kan, Sar? Mereka sudah tahu kalau Mas Dava sudah tak ada. Aku jadi lemas melihat ini. Semua pasti sudah tersebar di media. Setelah itu, tak lama kami sampai. Begitu sampai aku langsung menuju kamarku di rumah orang tuaku ini. Tak kuat rasanya ingin menyelamkan diri ini di bawah bantal agar semua kesedihan bisa tertumpahkan di sana. Saat aku hendak tidur, ponsel berbunyi terus. Entah siapa yang menelepon, aku langsung mengangkatnya. Sarah, apa benar suamimu meninggal? Banyak berita di media kalau ada kejadian 2 orang yang kemungkinan dimakan hewan buas. Inisial dan ciri-cirinya mengarah pada suamimu, katanya. Aku mencoba mengingat suara orang ini. Akhirnya aku ingat kalau yang menelepon adalah Mas Ari. Yang aku sesalkan, tak ada jenazah Mas Dava, sehingga tak ada makam yang nanti bisa dikunjungi oleh Reza. Kalau seperti ini, bagaimana aku bisa memberitahukannya? Anakku pasti syok kalau tahu papanya dimakan hewan buas dan aku tak bisa membayangkannya. Belum lagi, di berita pasti dikatakan kedua orang itu laki-laki dan perempuannya merupakan suami istri. Semua pasti sudah tahu kalau Mas Dava mendua. Ah, aku sangat tak bisa membayangkan kehidupanku ke depan. Bisa saja mereka memandangku kasihan karena suami yang menikah lagi. Aku ditinggalkan dan sang suami meninggal dengan istri keduanya. Ya Allah, ini musibah yang benar-benar tak bisa dihindari. Sarah, kenapa diam? Kamu pasti sedang sedih.
Sabar ya, Sarah. Semoga kamu dan anakmu bisa melewati ini semua, katanya. Pikiranku masih melayang-layang dan memikirkan hal-hal yang tak layak kupikirkan. Hari ini banyak sekali ucapan bela sungkawa yang datang ke rumahku. Mereka mengirimkan karangan bunga. Sementara aku masih di rumah orang tuaku. Bu, cepat pulang. Banyak karangan bunga. Saya bingung mau disuruh simpan di mana lagi. Coba ibu lihat sendiri ke sini, katanya. Setelah siap, aku pamit pada ayah dan ibu untuk pulang ke rumah dengan alasan tadi. Banyak karangan bunga datang karena mereka melihat pemberitaan. Yah, aku pulang dulu, ya. Banyak ucapan bela sungkawa ke rumah. Ya sudah, ayah sama ibu ikut ke sana ya. Sepertinya kamu nggak usah masuk kantor dulu, kata ayah. Tadi om dan tantemu pada nelpon. Mereka ada yang nggak bisa datang, ada juga yang bilang mau datang, ucap ayah. Iya, yah. Aku nggak bakal ke kantor. Karena memang pasti banyak tamu, jawabku. Ayo, tunggu ayah dan ibu ya. Kita ke rumahmu bareng, katanya. Oke. Kami bersama-sama ke rumahku. Benar saja, sudah banyak karangan bunga yang berjejer rapi sejak masuk klaster perumahan. Saat turun dari mobil, beberapa kerabat sudah datang. Tante dan om adiknya ayah sudah datang karena rumah mereka lumayan dekat. Kami menyalami mereka. Kamu yang kuat ya, Sarah. Kami turut berduka cita, katanya. Iya, om, tante. Terima kasih sudah datang, ucapku. Iya sama-sama. Sebenarnya bagaimana kejadiannya? Tanya pamanku. Apa jawaban Sarah selanjutnya? Yuk ditunggu saja kelanjutannya ya.